untuk memimpin jalannya podcast ini, dan juga saya kedatangan narasumber di podcast kami. Oke, jadi setelah perkenalan tersebut, jadi podcast kami ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang, teman-teman, atau bisa disebut juga dengan TPPU. Jadi tindak pidana pencucian uang itu adalah proses menyembunyikan asal-usul uang atau aset yang diperoleh dari kegiatan ilegal agar tanpa seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Dan juga selanjutnya ini bisa dijelaskan oleh narasumber kita, yaitu Novita Anggraini. Oke, di sini saya akan memperjelaskan lagi tindak pidana pencucian uang itu, atau disebut juga dengan TPPU, adalah suatu kejahatan yang melibatkan upaya untuk menyamarkan asal-usul uang atau aset yang diperoleh dari kegiatan ilegal agar tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Pemahaman pendalaman tentang TPPU melibatkan beberapa aspek penting, yaitu seperti pengertian pencucian uang, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan atau pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau pencucian uang itu bisa disebut juga dengan perbuatan menempatkan atau mentransfer, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, dan membawa ke luar negeri, menukarnya dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harga kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut. Sangat jelas sekali ya teman-teman untuk pengertian pencucian uang. Jadi selanjutnya di sini ada tahapan pencucian uang, teman-teman. Jadi katanya nih ada 3 tahap. Bisa dijelaskan oleh saudara Ibu Sina? Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan 3 tahapan pencucian uang. Yang pertama, placement, yaitu penempatan. Menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, yaitu misalnya menyetorkannya ke bank. Yang kedua, layer, pelapisan, memisahkan uang tersebut dari sumber ilegal dengan membuat transaksi yang kompleks dan berlapis-lapis. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu integrasi, mengembalikan uang yang telah dibersihkan tersebut ke pelaku dalam bentuk yang tampak atau yang terlihat di kasat mata. Sekian, terima kasih. Baik banget ya teman-teman, tahapan pencucian uang itu katanya juga di sini ada sumber dana ilegal nih. Pencucian uang biasanya berasal dari tindak pidana. Bisa dijelaskan? Oke. Dari sumber dana ilegal itu, pencucian uang biasanya berasal dari tindak pidana lain seperti adanya narkotika, korupsi, perdagangan manusia, penipuan, dan yang terakhir adanya perdagangan ilegal seperti senjata, satwa, dan lain-lain. Oh, seperti itu ya. Oke, masuk di tujuan pencucian uang. Katanya nih tujuan pencucian uang ini sangat penting. Bisa dijelaskan oleh Mas Ibnu? Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan dari tindak pidana pencucian uang itu, yaitu menyembunyikan asal-usul harta hasil kejahatan, yang pertama. Yang kedua, menghindari pelacakan hukum. Yang ketiga, menggunakan hasil kejahatan untuk aktivitas pribadi, mendukung aktivitas kejahatan lanjutan termasuk pendanaan untuk tindak pidana terorisme. Wah, sangat mengerikan sekali ya teman-teman. Katanya juga nih di aspek hukumnya pelaku TPPU itu bisa dikenakan penjara semaksimal 20 tahun, benar? Iya, benar sekali. Jadi pelaku TPPU itu bisa dihukum penjara maksimal 20 tahun atau denda miliaran rupiah. Jadi lembaga seperti PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berperan dalam mendeteksi dan mencegah TPPU. Jadi lembaga keuangan wajib melaporkan transaksi yang mencurigakan tersebut. Jadi lembaga itu wajib ya melaporkan transaksi yang mencurigakan. Jadi masuk nih di penanggulangan pencucian uang. Apa sih Mas penanggulangan pencucian uang itu? Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan penanggulangan terhadap tindak pidana pencucian uang itu. Kepatuhan harus
patuh terhadap lembaga keuangan yang terregulasi, kerjasama internasional untuk investigasi lintas negara, penelusuran aset dan pemblokiran rekening nasabah atau rekening pelaku, edukasi dan pengawasan terhadap pelaku bisnis oleh pihak KPK. Jadi edukasi masyarakat itu dapat membantu mencegah memberantas TPPU ya teman-teman. Oke, jadi demikianlah TPPU itu dapat dipahami sebagai suatu kejahatan yang kompleks dan memerlukan upaya bersama untuk mencegah dan memberantasnya. Jadi itu saja, sekian podcast dari kelompok 2. Saya moderator di sini, saya akan menutup Podcast pada hari ya. ini. Sekian, maaf apabila ada kata salah atau tidak sempurna. Kami hanya manusia biasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.